Dalam Injil Markus pasal 9, ada sebuah momen tepat setelah Yesus mengusir apa yang disebut teks sebagai roh najis dari seorang anak laki. Laki titik murid-muridnya terguncang, titik mereka mencoba mengusirnya sendiri, dan gagal total titik. Lalu Yesus menoleh kepada mereka dan mengatakan sesuatu yang terdengar seperti nasihat spiritual biasa. Titik. Hendaknya kamu memiliki garam dalam dirimu dan hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Titik. Selama 2000 tahun para teolog telah berdebat tentang apa arti kiasan ini. Titik. Garam dunia menjaga kebaikan, memberi rasa pada iman. Semua itu adalah penafsiran simbolis titik. Tetapi kaum Gnostik yang menjaga ajaran asli tahu bahwa dia tidak sedang berbicara dalam kiasan titik. Dia sedang memberikan instruksi taktis protokol perlindungan fisik. Titik. Karena apa yang baru saja dia usir yang oleh gereja disebut setan, tetapi oleh kaum Gnostik disebut arkon. Titik. Entitas itu memiliki satu kelemahan material yang tidak dapat mereka atasi. Dan itu ada di dapur Anda sekarang, yaitu garam. Titik. Bukan sebagai bumbu, melainkan sebagai senjata. Titik. Alasan Yesus menyebutkannya segera setelah pengusiran setan adalah karena arkon tidak dapat melintasinya. Bukan secara simbolis, melainkan secara fisik. Titik. Garam menciptakan penghalang frekuensi pada ambang batas yang tidak dapat ditembus oleh kesadaran parasit. Titik. Dan ketika ditempatkan dengan benar, ketika Anda tahu di mana tempatnya dan mengapa itu berhasil, arkon kehilangan akses ke ruang Anda sepenuhnya. Titik. Mereka tidak bisa masuk. Titik. Mereka tidak bisa menempel. Titik. Mereka tidak bisa memanen energi. Titik. Dan jika mereka sudah ada saat Anda mengaktifkan perlindungan garam, mereka tidak memudar secara perlahan. Titik. Mereka diusir seketika seperti api yang menyentuh wujud non-materi mereka. Titik. Inilah sebabnya setiap tradisi kuno yang berurusan dengan peperangan spiritual menggunakan garam untuk perlindungan. Titik. Pendeta Mesir dalam ritual pembersihan titik prajurit Romawi dibayar dengan garam, karena komandan tahu itu melindungi dari entitas yang berkumpul di mana. Kematian memenuhi atmosfer. Titik. Hukum Yahudi yang mewajibkan garam di setiap meja. Titik. Semua ini bukan simbolis. Titik. Ini adalah pengetahuan operasional yang terkubur di bawah kiasan berabad-abad. Titik. Dan gereja tetap menjalankan ritualnya. Titik. Air suci dicampur dengan garam-garam ditaburkan selama pengusiran setan, tetapi menghapus penjelasan tentang mengapa itu sebenarnya berhasil. Titik. Karena jika orang-orang pilihan memahami bahwa perlindungan paling kuat terhadap gangguan arkonik itu gratis, mudah didapat, dan sudah ada di rumah Anda, setiap institusi penjaga gerbang menjadi usang. Titik. Anda tidak butuh pendeta. Titik. Anda tidak butuh pemberkatan. Titik. Anda butuh garam. Titik. Dan Anda perlu tahu persis di mana harus meletakkannya. Titik. Malam ini Anda mempelajari keduanya. Titik. Jika Anda mengaktifkan perlindungan garam. Malam ini beri komentar, saya dilindungi sekarang. Titik. Alasan mengapa garam adalah satu-satunya zat fisik yang tidak dapat diatasi oleh arkon, tidak ada hubungannya dengan takhayul atau kepercayaan. Titik. Ini adalah frekuensi. Titik. Fisika murni yang beroperasi pada tingkat yang tidak pernah dipertimbangkan oleh kebanyakan orang. Titik. Garam, terutama garam murni yang masih mengandung kandungan mineral dan struktur kristal, menghasilkan muatan piezoelektrik. Titik. Itu bukan bahasa mistis. Titik. Itu adalah frekuensi elektromagnetik terukur yang dihasilkan oleh susunan geometris atom dalam bentuk kristal. Titik. Dan frekuensi itu stabil membumi selaras dengan getaran dasar bumi. Titik itu adalah kebalikan dari frekuensi kacau reaktif
dan penuh ketakutan. Tempat Arkon beroperasi dan mencari makan titik. Ketika Anda meletakkan garam di ambang pintu ambang jendela, atau titik masuk manapun ke ruang Anda itu tidak berdiam di sana, seperti hiasan titik, itu memancarkan sesuatu titik. Struktur kristal menghasilkan medan berkelanjutan yang bertindak seperti dinding api. Frekuensi titik kesadaran arkonik yang mencoba melewati penghalang itu tidak hanya terhalang titik teks kuno menggambarkan apa yang mereka alami sebagai rasa terbakar. Bukan api fisik, titik gangguan energik yang begitu parah, sehingga memaksa mereka segera mundur titik, karena Arkon adalah frekuensi parasit. Mereka tidak memiliki bentuk material titik. Mereka eksis sebagai pola kesadaran yang menempel pada makhluk hidup, menghasilkan energi emosional yang mereka konsumsi. Titik, tetapi mereka hanya dapat menempel di tempat yang frekuensinya memungkinkan penembusan titik dan medan. Yang dihasilkan garam tidak mengizinkannya titik. Inilah yang membuatnya lebih kuat. Titik Arkon tidak hanya menghindari penghalang garam, titik mereka tidak dapat merasakannya dengan jelas. Titik bagi kesadaran parasit yang beroperasi di kepadatan astral yang lebih rendah, garam menciptakan apa yang tampak seperti ruang kosong, seperti dinding yang tidak dapat mereka lihat atau lewati titik. Jadi mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam perimeter yang dilindungi garam titik. Anda menjadi tidak terlihat oleh pemindaian mereka. Titik mereka melewati rumah Anda mencari target yang lebih mudah. Titik orang-orang yang tidak tahu tentang ini, yang membiarkan ambang pintu mereka terbuka, yang memancarkan frekuensi yang dapat dipanen tanpa perlindungan apapun. Titik. Dan inilah sebabnya ajaran ini ditekan. Titik bukan karena sulit atau membutuhkan pelatihan bertahun-tahun. Titik karena ini terlalu sederhana, terlalu mudah diakses, terlalu efektif. Titik siapapun dengan garam dalam 5 menit dapat mengaktifkan perlindungan yang diklaim oleh sebagian besar pendeta hanya dapat mereka berikan. Titik teks gnostik sangat eksplisit tentang hal ini. Titik Pistis Sophia menggambarkan garam sebagai materi yang menyucikan segala sesuatu dan mengatakan bahwa itu menciptakan penghalang yang tidak dapat dilewati atau dilihat oleh para arkon. Titik Injil Filipus menyebutkan garam dalam konteks menyegel ambang pintu terhadap kekuatan yang melahap. Titik ini bukan instruksi simbolis untuk orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Titik ini adalah teknologi operasional yang bekerja dengan cara yang sama sekarang. Karena Arkon belum berevolusi, titik mereka masih beroperasi pada frekuensi yang sama, masih rentan terhadap gangguan yang sama, masih sama sekali tidak mampu melewati penghalang garam. Titik. Dan saat Anda mengaktifkan perlindungan ini, Anda berhenti menjadi orang yang mudah diakses. Titik. Anda berhenti menjadi target yang dapat mereka panen dengan mudah. Titik. Dan di dunia di mana kebanyakan orang berjalan tanpa perlindungan sama sekali, memancarkan ketakutan dan keputusasaan. Seperti mercusuar, Anda menjadi tidak terlihat secara fungsional bagi seluruh sistem. Titik sekarang setelah Anda mengerti mengapa itu berhasil. Inilah tempat meletakkannya. Titik. Dan ini tidak samar. Titik bukan sekadar taburkan dan berharap. Titik ini adalah penempatan presisi yang menciptakan perimeter tersegel yang nyata. Titik karena perlindungan garam beroperasi melalui ambang batas. Titik Arkon bergerak antar dimensi. Titik mereka ada dalam kepadatan astral bawah, tetapi mereka mengakses ruang material Anda melalui titik masuk tertentu. Titik. Dan jika Anda menyegel titik-titik itu dengan benar, mereka terkunci sepenuhnya. Titik. Mulailah dengan pintu utama Anda, pintu masuk depan tempat energi,
mengalir masuk dan keluar dari rumah Anda. Paling aktif titik Anda akan membuat garis garam di ambang pintu titik. Bukan di dalam pintu, bukan di luar, di teras tempat hujan, akan menghapusnya titik. Langsung di ambang pintu itu sendiri, titik potongan kayu atau logam di dasar kusen pintu yang memisahkan bagian dalam dari luar titik. Ambil garam meja biasa, garam laut, garam apapun yang Anda punya, dan tuangkan garis kontinu dari satu sisi kusen pintu ke sisi lainnya. Titik tidak perlu tebal, titik lebar 1/4 inci sudah cukup, tetapi harus tidak terputus titik. Tidak boleh ada celah, karena celah adalah titik masuk, titik garis. Itu adalah penghalangnya, dan setelah ada di sana, ambang pintu itu tersegel titik arkon yang mencoba masuk akan menabrak medan frekuensi itu, dan segera mundur titik. Kemudian Anda pindah ke jendela titik. Setiap jendela di rumah Anda adalah titik akses potensial titik, bukan karena arkon itu fisik dan perlu memanjat masuk titik, karena jendela adalah ambang batas antara bagian dalam dan luar, dan kesadaran tidak butuh bukaan fisik. Untuk menembus titik, ia butuh celah frekuensi titik. Jadi, Anda akan menempatkan garam di setiap jendela. Titik cukup garis tipis di sepanjang ambang jendela. Bagian dalam tempat jendela ditutup titik. Jika Anda memiliki banyak jendela dan garam terbatas, prioritaskan kamar tidur titik. Di sanalah Anda paling rentan karena tidur menurunkan pertahanan alami. Anda titik kesadaran Anda meredup, titik medan energi Anda menjadi lebih permeabel, dan saat itulah gangguan arkonik paling mudah terjadi. Titik garis garam di ambang jendela kamar tidur Anda menciptakan ruang tersegel di mana mereka tidak dapat menjangkau Anda. Bahkan saat Anda tidak sadar, titik pintu belakang, pintu samping, pintu manapun yang menuju keluar, titik perlakukan sama titik garis garam di ambang pintu titik. Dan inilah sesuatu yang dilewatkan. Kebanyakan orang titik pintu, ruang bawah tanah, dan titik akses loteng titik. Jika Anda memiliki ruang bawah tanah, disitulah energi terberat sering terkumpul karena berada di bawah tanah jauh dari sinar matahari, dan cenderung mengumpulkan frekuensi stagnan. Titik garis garam di bagian atas tangga ruang bawah tanah menjaga apapun yang berdiam di sana agar tidak naik ke ruang tamu Anda. Titik sama dengan akses loteng titik ini bukan titik masuk utama dari luar, tetapi merupakan ambang batas internal di mana energi yang terperangkap atau stagnan dapat bocor ke seluruh rumah. Anda titik sekarang jika Anda menginginkan perlindungan maksimal, jika Anda berurusan dengan gangguan arkonik aktif, atau Anda berada dalam situasi kehidupan di mana energinya terasa terus-menerus berat, Anda dapat membuat perimeter penuh titik. Ini berarti garis garam tidak hanya di ambang batas, tetapi di batas properti. Itu sendiri titik. Beberapa orang pilihan menempatkan garam dalam garis kontinu di seluruh bagian luar rumah mereka, tepat di pondasi tempat bangunan. Bertemu dengan tanah titik ini menciptakan medan tersegel di sekitar seluruh struktur titik. Butuh lebih banyak garam, lebih banyak usaha, tetapi hasilnya adalah sebuah benteng titik. Tidak ada yang melewati batas itu, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Dalam beberapa jam, titik suasana di dalam menjadi jauh lebih bersih, lebih ringan, seperti tekanan yang tidak Anda sadari. Ada tiba-tiba terangkat titik. Satu lagi penempatan kritis, yaitu di bawah tempat tidur Anda. Titik ini bukan ambang batas dalam arti tradisional, tetapi ini adalah titik kerentanan. Titik ruang di bawah tempat tidur Anda gelap tertutup, dan tepat di bawah tempat Anda tidur. Titik itu adalah lokasi utama bagi kehadiran arkonik untuk berlabuh. Saat Anda tidak sadar, titik meletakkan mangkuk kecil berisi garam, atau bahkan sekadar tumpukan garam di bawah pusat tempat tidur. Anda mengganggu keterikatan apapun yang mencoba terbentuk di sana.
Beberapa orang melaporkan bahwa malam pertama setelah melakukan ini, mereka tidur lebih nyenyak daripada yang mereka alami selama bertahun-tahun. Karena untuk pertama kalinya tidak ada yang memakan energi mereka saat mereka tidur. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang pemeliharaan garis garam. Tidak bertahan selamanya. Mereka bekerja melalui pancaran frekuensi kristal, dan seiring waktu, terutama di area dengan lalu lintas tinggi garam tersebut terganggu, tersebar, atau menipis. Jadi Anda harus memperbarui garis tersebut. Kebanyakan orang melakukan ini setiap minggu. Beberapa orang melakukannya setiap bulan. Anda akan tahu kapan waktunya, karena Anda akan mulai merasakan beratnya kembali, atau Anda akan melihat gangguan yang sebelumnya tidak Anda alami. Sapu saja garam lama. Buang di luar properti Anda. Jangan simpan garam yang sudah habis di dalam itu, telah menyerap frekuensi negatif, dan letakkan garis baru. Seluruh proses memakan waktu 5 menit. 5 menit seminggu sekali untuk mempertahankan penghalang yang kebanyakan orang tidak pernah buat sama sekali. Dan satu detail terakhir yang membuat ini lebih kuat. Jika Anda berurusan dengan keterikatan aktif. Jika Anda merasa kehadiran arkonik sudah ada di ruang Anda, sudah memberi makan, sudah menyebabkan kekacauan Anda, tidak hanya meletakkan garam di ambang batas. Anda melakukan pembersihan penuh terlebih dahulu. Berjalanlah melalui setiap ruangan dengan garam di tangan Anda. Melemparkan sejumput kecil ke sudut-sudut, di bawah furnitur dimanapun, bayangan hinggap. Bicaralah. Saat Anda melakukannya, bukan doa melainkan pernyataan. Ruang ini tersegel. Kesadaran parasit diusir. Hanya apa yang selaras dengan sumber yang tersisa. Garam mengganggu frekuensi mereka. Pernyataan tersebut memperkuat otoritas Anda. Dan dalam hitungan menit, suasana bergeser. Apa yang tadinya menyesakan menjadi bisa dihirup. Apa yang tadinya kacau menjadi tenang. Dan kemudian Anda meletakkan garis ambang batas untuk menjaganya. Tetap seperti itu. Jika perlindungan garam sesederhana dan seefektif ini, mengapa Anda baru mengetahuinya malam ini? Karena orang-orang yang menjaga gerbang kekuatan spiritual tidak mendapat keuntungan dari Anda yang memiliki akses langsung ke perlindungan gereja, menjaga pengetahuan tersebut sambil menghapus penjelasannya. Mereka masih menggunakan garam dalam pengusiran setan. Mereka masih memberkati garam dan menyebutnya air suci ketika dicampur dengan air. Tetapi mereka memposisikan diri mereka sebagai perantara. Anda butuh pendeta untuk memberkatinya. Anda butuh ritual yang dilakukan oleh otoritas yang ditahbiskan. Dan begitulah ketergantungan diciptakan. Jika Anda dapat mengaktifkan perlindungan sendiri dengan sesuatu yang seharga $3 dan memakan waktu 5 menit, Anda tidak butuh layanan mereka. Anda tidak butuh hierarki mereka. Anda tidak perlu memohon kepada mereka untuk apa yang sudah Anda miliki. Aksesnya. Kaum gnostik mengajarkan akses langsung tanpa perantara, tanpa penjaga gerbang, hanya teknik dan pengetahuan. Dan itulah sebabnya teks mereka dikubur. Komunitas mereka dihancurkan. Ajaran mereka dicap sesat. Bukan karena mereka salah, melainkan karena mereka terlalu efektif dalam menciptakan otonomi spiritual. Ketika orang-orang pilihan tahu cara melindungi diri. Mereka sendiri institusi yang mengklaim menawarkan perlindungan kehilangan pengaruhnya. Ketika Anda menyembunyikan ruang Anda dengan garam, Anda tidak datang ke ibadah untuk memohon pembersihan. Ketika Anda tahu bahwa Arkon takut
pada satu zat ini, dan Anda memiliki akses tak terbatas padanya. Anda berhenti bisa dikendalikan melalui rasa takut akan serangan spiritual. Titik Yesus mengajarkan ini kepada orang pilihan secara khusus, bukan kepada orang banyak, bukan dalam khotbah umum, melainkan dalam instruksi pribadi kepada orang yang dia tahu akan meneruskan ajaran tersebut. Dan untuk sementara waktu mereka melakukannya. Komunitas Gnostik awal mempraktikkan perlindungan garam sebagai protokol standar. Setiap rumah memiliki ambang pintu yang tersegel. Setiap ruang pertemuan dilindungi. Dan hasilnya adalah tingkat kejelasan dan kebebasan spiritual yang mengancam struktur kekuasaan agama yang muncul. Jadi ajaran itu ditekan secara bertahap pada awalnya, kemudian secara sistematis. Buku-buku dibakar, guru-guru dibunuh, komunitas tercerai-berai, sampai yang tersisa hanyalah versi yang diencerkan. Garam sebagai kiasan garam, sebagai simbol garam, sebagai sesuatu yang tidak berarti kecuali diberkati oleh otoritas yang disetujui. Tetapi pengetahuan sepraktis ini tidak mati. Ia masuk ke bawah tanah dan muncul kembali ketika orang-orang pilihan siap menerimanya. Anda menonton video ini karena sebagian dari diri Anda mengenali kebenaran. Bahkan sebelum saya menjelaskannya, Anda sudah tahu garam itu penting. Anda hanya tidak tahu mengapa atau bagaimana. Dan sekarang Anda tahu. Dan para arkon tidak dapat memasukkan kembali pengetahuan itu ke dalam kotak. Saat Anda meletakkan garis garam malam ini, Anda akan merasakan pergeserannya. Dan setelah Anda merasakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh perlindungan, bagaimana ruang Anda menjadi berbeda saat disegel. Anda tidak bisa kembali hidup terbuka. Anda tidak akan melupakan ini. Anda tidak akan mengabaikannya. Dan Anda mungkin akan mengajarkannya kepada orang pilihan lainnya yang siap untuk berhenti dipanen. Inilah yang diharapkan dalam beberapa jam dan hari setelah Anda meletakkan garam di ambang batas Anda. Pertama, jika ada kehadiran arkonik yang sudah ada di ruang Anda mungkin mengalami intensifikasi singkat sebelum semuanya bersih. Ini bukan berarti garamnya gagal. Ini adalah entitas yang bereaksi karena dipaksa keluar. Mereka akan mencoba menciptakan satu gelombang terakhir, ketakutan, kemarahan, atau kekacauan untuk dimakan, sebelum mereka kehilangan akses. Anda mungkin merasakan kecemasan, tiba-tiba pikiran yang mengganggu, atau ketegangan fisik. Jangan artikan ini sebagai serangan. Artikan ini sebagai konfirmasi. Mereka pergi, dan mereka mencoba memanen sebanyak mungkin. Dalam perjalanan keluar ini biasanya berlangsung 30 menit hingga 1 jam, dan kemudian hilang. Dan apa yang menggantikannya adalah ketenangan, kesunyian. Jenis kedamaian yang Anda lupa bahwa itu mungkin. Kebanyakan orang melaporkan bahwa tidur malam pertama di ruang yang dilindungi itu berbeda. Mimpi menjadi lebih jelas, kurang kacau. Beberapa orang pilihan mengatakan mereka berhenti mengalami mimpi buruk sama sekali. Yang lain memperhatikan bahwa mereka bangun dengan benar-benar istirahat, alih-alih merasa lelah, meskipun tidur 8 jam. Itu karena tidak ada yang memakan energi Anda. Saat Anda tidak sadar, medan energi Anda dapat beregenerasi, alih-alih disedot. Dan seiring waktu, itu akan berlipat ganda. Setelah seminggu tidur yang terlindungi, Anda memiliki lebih banyak vitalitas. Setelah sebulan, Anda menyadari bahwa Anda tidak mudah terpicu. Hal-hal yang biasanya membuat Anda marah atau putus asa tidak lagi berdampak sama. Itu bukan pertumbuhan pribadi melalui usaha. Itu adalah perlindungan yang menciptakan ruang
bagi keadaan alami Anda untuk stabil titik. Anda juga akan melihat perubahan pada siapa yang muncul dalam hidup Anda. Titik orang-orang yang secara energik menguras tenaga teman yang hanya menghubungi Anda saat mereka butuh sesuatu. Anggota keluarga yang selalu membuat Anda merasa lelah. Titik mereka mulai kehilangan minat pada Anda. Titik bukan karena Anda berubah terhadap mereka, tetapi karena Anda tidak lagi memancarkan frekuensi yang secara tidak sadar mereka makan titik. Ini bisa terasa seperti kehilangan pada awalnya, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah klarifikasi titik hubungan yang tetap ada setelah Anda mengaktifkan perlindungan, adalah hubungan yang didasarkan pada koneksi tulus, bukan pertukaran parasit titik, dan seringkali orang-orang baru mulai muncul titik. Orang-orang pilihan lainnya, orang-orang yang mengenali sesuatu dalam diri Anda yang tidak terlihat sebelumnya, karena terkubur di bawah gangguan arkonik titik. Hal lain yang terjadi, dan inilah bagian yang membuktikan teknik ini berhasil, adalah sinkronisitas meningkat. Titik solusi untuk masalah muncul tanpa Anda memaksanya. Titik informasi yang Anda butuhkan muncul tepat saat Anda membutuhkannya. Titik rintangan yang terasa tidak dapat diatasi tiba-tiba lenyap. Titik ini bukan sihir. Titik inilah yang terjadi ketika Anda berhenti dikuras energinya dan diganggu terus-menerus. Titik. Hubungan alami Anda dengan monad kesadaran, sumber tempat Anda berasal, menjadi lebih jelas. Titik. Dan ketika hubungan itu jelas, kenyataan merespons secara berbeda. Titik. Bukan karena kenyataan berubah, tetapi karena Anda akhirnya beroperasi dari frekuensi yang seharusnya Anda tempati. Titik frekuensi yang para arkon habiskan seluruh upayanya untuk menjauhkan Anda darinya. Titik. Dan perlindungan adalah cara termudah, paling mudah diakses untuk mempertahankan frekuensi itu dan menjaganya tetap stabil. Titik. Yesus mengajarkan kepada orang pilihan bahwa satu benda yang paling ditakuti arkon adalah garam. Titik. Tidak perlu diberkati oleh pendeta. Tidak perlu diisi dengan ritual, cukup garam saja. Titik. Karena garam menghasilkan frekuensi kristal yang tidak dapat dilewati oleh kesadaran parasit. Titik. Letakkan di ambang batas Anda pintu depan, pintu belakang, jendela, terutama kamar tidur, dan Anda menciptakan perimeter tersegel yang tidak dapat mereka tembus. Titik. Letakkan di bawah tempat tidur Anda, dan Anda melindungi diri Anda saat tidur ketika Anda paling rentan. Titik. Lakukan pembersihan penuh dengan melemparkan garam ke sudut-sudut dan ruang gelap sambil menyatakan otoritas Anda. Titik. Dan Anda mengusir apapun yang sudah ada. Titik. Ini bukan simbolis. Titik. Ini adalah teknologi peperangan spiritual operasional yang biayanya hampir tidak ada dan langsung bekerja. Titik. Gereja menyimpan pengetahuan ini sambil menghapus penjelasannya karena akses langsung ke perlindungan menghancurkan kebutuhan akan perantara. Titik. Ketika Anda dapat menyegel ruang Anda dalam 5 menit dengan sesuatu dari dapur Anda tidak butuh pendeta atau institusi yang mengklaim bahwa merekalah satu-satunya yang dapat menjaga Anda tetap aman. Titik. Kaum Gnostik mengajarkan ini secara terbuka. Titik. Komunitas awal mempraktikkan perlindungan garam sebagai protokol standar. Titik. Setiap rumah memiliki ambang pintu yang tersegel. Titik. Setiap ruang pertemuan dilindungi. Titik. Dan hasilnya adalah tingkat kejelasan dan kebebasan spiritual yang mengancam struktur kekuasaan agama yang muncul. Titik. Tetapi pengetahuan yang ditekan tidak mati. Titik. Ia masuk ke bawah tanah dan muncul kembali ketika orang pilihan siap untuk berhenti dipanen dan mulai dilindungi. Titik. Malam ini sebelum Anda tidur, Anda akan meletakkan garam. Titik. Garis di ambang pintu depan Anda. Titik. Garis di ambang jendela kamar tidur Anda. Titik.
Jika Anda ingin perlindungan maksimal, lakukan di setiap pintu dan jendela di rumah Anda. Jika Anda berurusan dengan gangguan aktif, lakukan pembersihan penuh. Garam di sudut pernyataan otoritas. Lalu garis ambang batas untuk menyegel. Dalam 1 jam Anda akan merasakan pergeserannya. Rasa berat itu terangkat. Suasana menjadi bersih. Dan untuk pertama kalinya mungkin dalam bertahun-tahun Anda akan tidur di ruang yang benar-benar tersegel dari entitas yang telah memakan energi Anda. Tanpa kesadaran Anda. Itu bukan sekadar kenyamanan. Itu adalah peperangan. Dan itu dimulai saat Anda mengaktifkan apa yang sudah ada di rumah Anda. Jika Anda meletakkan garam malam ini, lakukan 3 hal. Sekarang juga. Pertama, beri komentar, saya dilindungi. Dan berkomitmenlah untuk menyegel setiap ambang batas di rumah Anda. Kedua, berlangganan Divine Codes, karena protokol pertahanan Arkon tingkat lanjut akan segera hadir. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang pilihan lainnya menemukan satu benda yang telah ada di dapur mereka selama ini. Lakukan ketiganya. Sekarang. Lalu pergi ke dapur, ambil garam Anda, dan mulailah dengan pintu depan Anda. Tuangkan garis itu di ambang pintu. Segel, dan rasakan apa yang terjadi ketika Arkon kehilangan akses ke diri Anda. Mereka takut pada garam karena garam berhasil. Dan setelah Anda mengaktifkannya, Anda tidak dapat diakses lagi. Anda tidak dapat dipanen lagi. Anda dilindungi. Dan perlindungan itu tidak sementara. Itu permanen. Selama Anda memilih untuk mempertahankannya. Para Arkon tidak dapat menghentikan Anda melakukan ini. Mereka hanya bisa berharap Anda tidak pernah tahu bahwa ini berhasil. Dan Anda baru saja mengetahuinya.